Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang pengujian hipotesis satu nilai tengah rata-rata ragam tidak diketahui dengan uji T. Perkenalkan, nama saya Laidia Ika Adia dan teman saya Dewi Ayu Mulyani yang saat ini tidak dapat mengikuti presentasi dikarenakan sakit. Hipotesis adalah suatu proses dari pendugaan parameter dalam populasi yang membawa pada perumusan segugus kaidah yang dapat membawa kita pada keputusan akhir, yaitu menolak atau menerima pernyataan. Jika hipotesis alternatif menunjukkan tanda lebih dari atau kurang dari, hal ini dikarenakan si peneliti atau perancang hipotesis menginginkan satu perubahan satu arah, misalnya apakah meningkat, apakah terjadi penurunan, dan sebagainya. Uji T digunakan untuk menguji satu nilai tengah populasi dengan ragam tidak diketahui. Ragam tidak diketahui karena ukuran populasi terlalu besar, sehingga data diduga menggunakan data sampel. Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut. T hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 per S dibagi akar N. X bar merupakan rata-rata sampel, lalu mu 0 sama dengan rata-rata populasi, S merupakan simpangan baku, dan N adalah jumlah sampel yang digunakan. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Pertama, menentukan hipotesis. Yang kedua, identifikasi statistik uji. Ketiga, pilih tingkat signifikansi. Biasanya menggunakan 1%, 5%, dan 10%. Keempat, pernyataan dari aturan untuk membuat keputusan satu arah atau dua arah berdasarkan hipotesis alternatif. Kelima, mengumpulkan data dan hitung nilai uji statistik. Keenam, buat kesimpulan. Dan yang keenam membuat keputusan, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Contoh pada kasus pertama, prosedur registrasi ulang yang menggunakan proses online dikatakan dapat meningkatkan efisiensi waktu rata-rata registrasi ulang dengan rata-rata proses registrasi kurang dari 30 menit. Karena ukuran populasi besar, maka tidak dimungkinkan untuk meneliti semua anggota populasi, maka dicobakan kepada 30 mahasiswa. Berdasarkan 30 mahasiswa tersebut, waktu rata-rata yang diperlukan adalah 27,8 menit dengan simpangan baku 52 menit. Coba ujilah hipotesis alternatif bahwa nilai rata-rata proses registrasi kurang dari 30 menit. Gunakan alfa 0,05. Untuk memudahkan, ada tabel data waktu registrasi mahasiswa seperti berikut. Dengan penyelesaian, yang pertama hipotesis H0 dibanding dengan mu sama dengan 30 versus H1 dibanding mu kurang dari 30. Karena ragam tidak diketahui, maka uji statistik yang digunakan adalah uji statistik uji T dengan alfa yang digunakan 5% atau 0,05. Selanjutnya yaitu hipotesis alternatif menggunakan satu arah dengan T satu arah T 0,05 dibagi dengan 29 didapat dari N-1, lalu dihasilkan nilai 1,699. Nilai tersebut dapat dilihat melalui tabel uji T. Daerah krisis atau daerah penolakan H0 T kurang dari min 1,699.
Selanjutnya, perhitungan uji statistik. Dengan menggunakan rumus X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N, lalu dimasukkan X bar 27,8 dikurangi mu 0 nya 30 dibagi S simpangan baku 5,3 dengan akar 30 diperoleh min 2,27. Letak 2,27 terletak pada sebelah kiri dikarenakan terdapat tanda min dari angka. Lalu min 2,27 ini menempati daerah penolakan karena melebihi 1,669 atau melebihi hipotesis alternatif. Karena nilai T hitung berada pada daerah penolakan H0, maka keputusan adalah tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95% dapat dinyatakan bahwa rata-rata proses registrasi menggunakan proses online kurang dari 30 menit. Lalu pada kasus kedua, seorang peneliti ingin melakukan suatu penelitian mengenai tinggi badan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistika. Karena ukuran populasi besar, maka tidak dimungkinkan untuk meneliti semua anggota dari populasi, sehingga proses penelitian tersebut dicobakan pada 10 mahasiswa lalu dengan memperoleh simpangan baku 10,69 dengan rata-rata 163,4. Jika hipotesis apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa tersebut di atas 155 cm, gunakan alfa 0,05. Berikut adalah tabel tinggi badan mahasiswa. Diperoleh hipotesis H0 dibanding mu sama dengan 155 versus H1 dibanding mu lebih dari 155. Karena ragam tidak diketahui, maka uji statistik yang digunakan adalah statistik uji T. Alfa yang digunakan adalah 0,05. Alfa ditentukan oleh peneliti atau penentu hipotesis sendiri. Hipotesis alternatif satu arah atau one side 0,05 banding 9 dari n-1 dihasilkan 1,833 yang dapat dilihat pada tabel uji statistik uji T. Daerah penolakan H0 T lebih dari 1,833. Perhitungan statistik uji T. T hitung X bar sama X bar 163,4 dikurangi mu 0,155 dibagi simpangan baku 10,69 dibagi akar 10 diperoleh 2,48. Karena T 2,48 berada pada penolakan H0, maka keputusan tolak H0. Untuk menentukan daerah, kita dapat melihat posisi atau kita dapat melihat angka yang dihasilkan. Seperti yang ini, kita mendapat 2,48. Karena bilangan positif, maka terletak pada sebelah kanan 0. Seperti ini.
Terjadi penolakan karena 2,48 melebihi titik krisis yaitu 1,833. Sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95% dapat menyatakan bahwa tinggi badan mahasiswa adalah lebih dari 155 cm. Kesimpulan, UJT digunakan untuk menguji satu nilai tengah populasi dengan ragam tidak diketahui. Ragam tidak diketahui karena ukuran populasi terlalu besar sehingga data diduga menggunakan data sampel. Dari hasil kasus 1 tentang penelitian waktu rata-rata nilai, waktu rata-rata mahasiswa FIP yang dilakukan secara online dengan rata-rata kurang dari 30 menit, diujikan pada 30 mahasiswa dengan simpangan baku 5,8 dan dengan alfa 0,05 diperoleh bahwa keputusan H0 adalah tolak H0. Hasil T-hitung adalah min 2,27. Pada kasus kedua, tinggi badan mahasiswa yang dilakukan pada 10 mahasiswa dengan simpangan baku 10,69 dan dengan alfa 0,05 diperoleh bahwa H0 berada pada penolakan sehingga keputusan H0 adalah tolak H0. Hasil T-hitung adalah 2,48. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.